Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim على حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسول الكريم وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, para asatiz sekalian, jamaah salat maghrib serta isya Masjid Al-Furqan yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bentar Bu ya. Itu belum. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Bapak Ibu sekalian, sampai saat ini Allah masih memberikan, yang pertama, Allah masih memberikan kategori kita sebagai seorang muslim dan muslimah, dan itu merupakan nikmat. Berapa banyak saat ini orang-orang yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal dunia illa kecuali kalian dalam keadaan seorang muslim yang sedang berserah diri kepada Allah. Itu nikmat. Dan malam hari ini kita bersyukur. Yang kedua, Allah masih mengkategorikan kita sebagai orang-orang yang beriman. Karena dengan iman inilah kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid. Karena dengan iman inilah kita hadir dan duduk di majelis taklim seperti ini. Dan karena iman inilah kita mengeluarkan uang untuk berinfak bersedekah malam hari ini. Itu merupakan karena nikmat iman, dan itu merupakan kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, Allah masih memberikan nikmat sehat. Berapa banyak orang-orang yang punya iman, yang mempunyai kategori muslim, tapi saat ini dia tidak sehat dan belum dapat melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Berapa banyak orang-orang yang mempunyai kategori Islam, muslim, dia beriman kepada Allah, tapi tidak mampu hadir di tempat seperti ini. Karena yang keempat, mereka belum punya kesempatan untuk hadir di majelis taklim. Dan ini merupakan nikmat Allah. Allah masih menetapkan kita untuk senantiasa mendawamkan, membiasakan amalan-amalan seperti ini. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tahqiranna bil ma'ruf. Jangan kalian remehkan suatu kebaikan, al-ma'ruf. Walaupun kalian menyingkirkan duri, halangan dari sebuah jalan, misalnya ini ada kaca, ada beling, ada sesuatu batu. Batu ini bahaya, bukan bahaya kena kendaraannya, bukan. Bahaya kalau mobil lewat melanting, kena kepala benjol. Dan ini kalau kita singkirkan, kita anggap remeh tuh, biasa aja. Padahal karena keremehan inilah kata Rasulullah SAW, kita ikhlas dan Allah ridha dengan perbuatan kita, itu memasukkan kita ke dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita malam hari ini Allah sudah memberikan 4 nikmat kepada kita. Muslim dan muslimah, beriman kepada Allah, kemudian diberikan nikmat sehat, walaupun mungkin pada saat rukuk tadi, sujud tadi ada yang mungkin kalau kaki itu asam urat. Kemudian dengkulnya kalau nyentuh itu nyut kan. Itu walaupun sakit-sakit sedikit tidak masalah. Kenapa? Allah balas dengan kebaikan itu. Daripada sakit tidak tapi tidak pernah ke masjid, lebih baik kita sakit sedikit tapi senantiasa Allah berikan kebaikan di hadir menyambut seruan Allah.
Oleh sebab itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mengawali pengajian kita malam hari ini senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala apa yang sudah Allah berikan nikmat kepada kita, khususnya nikmat yang sudah disampaikan nanti, agar apa? Allah ridho dengan kita, maka Allah menempatkan kita tidak hanya di Masjid Al-Furqan, tapi di akhirat nanti Allah tempatkan di tempat yang paling terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di dalam rakaat kedua tadi saya membacakan surat tentang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu, dan berinfaklah kalian mimma razaqnakum, dari apa-apa yang sudah kami berikan rezeki kepada kalian, min qabl, sebelum, kata Allah, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian, hadir di depan kalian kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka pada saat orang-orang sudah kematian, sudah meninggal dunia, pada saat orang-orang yang sudah dihampiri oleh malaikat maut, orang-orang yang sudah ada silaturahmi dengan malaikat maut, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Mereka mengatakan, Bapak Ibu sekalian, yaqul rabbi, Rabb kami, Rabbku, laula, andaikan. Laula ini kata-kata bahasa Arab itu adalah kalau saja, andai kata. Laula akhartani, engkau akhirkan, engkau pending kalau bahasa internasionalnya. Engkau tunda dulu. Laula akhartani ila ajalin qarib, kematianku itu engkau tunda sebentar saja, seminggu ataupun sedetik, semenit saja. Fa asaddaqa, maka kami akan bersedekah ya Allah. Ini kata-kata orang-orang yang sudah meninggal dunia mengatakan fa asaddaqa, maka sedikit saja waktu agar kami bisa memberikan sedekah. Fa'akum minas salihin, dan kami akan menjadi orang-orang yang salih. Ini penyesalan orang-orang yang sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, penyesalan bagi orang-orang yang hubbud dunia, orang-orang yang cinta kepada dunia, orang-orang yang selalu tujuannya hanya orientasinya dunia saja. Sedikit-dikit dunia, dikit-dikit hitung-hitungan, dikit-dikit amal jama'i. Apa dapatnya untuk awak apa yang saya dapatkan nanti ini, padahal dia tidak tahu apa yang kita persiapkan untuk dunia akhirat nanti. Karena saat ini Bapak Ibu sekalian, akhirat itu tidak jelas ya. Bapak Ibu sekalian, akhirat itu belum nyata sama kita. Dunia itu nyata saat ini, tapi kalaulah sudah dunia ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirat kita sudah ditempatkan di akhirat, maka akhirat itu nyata Bapak Ibu sekalian. Dunia ini udah gak ada apa-apanya lagi. Oleh sebab itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sedekah itu adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Bapak Ibu sekalian, bukti keimanan kita terhadap hari akhir, bahwasanya kelak di hari kiamat kita akan mendapatkan pahala dari Allah, meskipun di dunia ini tidak mendapatkan apa-apa. Kita dikit-dikit ada yang keliling ke rumah-rumah. Apa nih? Apa namanya nih? Untuk pembangunan Masjid Al-Furqan. Insyaallah kalau di sini berlomba-lomba ya. Ini untuk pembangunan masjid. Tidak dapat apa-apa memang di dunia. Tapi jamaah sekalian pastikan, ayat tadi Allah tidak menipu. Ayat tadi mengatakan bahwasanya pada saat orang-orang sudah meninggal, mereka ingin kembali cuma sebentar saja. Inginnya cuma bersedekah dan menjadi orang-orang saleh. Dan ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita lelah bekerja untuk mencari uang dan harta, lalu uang tersebut kita berikan tanpa kompensasi dan kita hanya berharap balasan di hari kemudian ataupun di hari akhirat. Kita memberikan sedekah ini kan gak ada timbal baliknya nih. Kalau kita memberikan sesuatu sama orang, biasanya ada sesuatu yang diinginkan. Tapi pada saat ini kita berikan infak, sedekah, maka yang kita harapkan bukan di dunia,
Yang kita harapkan adalah pada saat di akhirat nanti, inilah harta kita di akhirat. Walaupun sebagaimana pernah terjadi Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita minder terhadap sedekah kita yang dikit. Minder terhadap sedekah kita yang sedikit. Karena ada suatu kisah Rasulullah SAW pada saat itu musim paceklik. Pada saat itu lagi susahnya. Ya kayak kita kemarin lah, lagi corona. Yang penting kita bertahan hidup, tidak boleh keluar dan semacam. Pada saat itu musim paceklik, tidak ada uang. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat dan memberikan mereka untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Abdurrahman bin Auf berinfak sampai 6.000 hartanya, berbanyak yang dikumpulkan pada saat itu. Orang salat 6.000 emas, dirham atau dinar dikumpulkan. Dan yang lain dikumpulkan semuanya. Ada salah seorang sahabat cuma berinfak, dia kata seperti ini, ya Rasulullah, saya hanya mempunyai, kalau kita 2 mangkok kurma ya Rasul. 1 mangkok kurma ini, istilahnya di 1 genggam lah kalau pada saat itu. Segenggam kurma ini sama dengan 1 mangkok, aku infakkan di jalan Allah. Segenggam. Pada saat itu ada seorang munafik, karena pada saat itu orang-orang Islam, tapi dia munafik, hatinya bukan condong kepada Islam. Dia berbisik kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Abdurrahman bin Auf, dia berinfak banyak itu, dia hanya ingin dipuji orang. Ini bisik-bisikkan nih, ini orang-orang munafik nih. Dia hobi menjatuhkan orang lain, walaupun dia melakukan dengan ikhlas. Tuh sahabat yang banyak berinfak itu cuma pengen pamer harta. Lalu dia bisikkan lagi, karena ada yang tadi ya 1 genggam kurma tadi, dibilang Rasulullah 1 genggam kurma itu untuk apa? Enggak dapat apa-apa, cuma makan sedikit selesai. Ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang harus kita camkan bukan berapa banyak yang kita infakkan pada saat ini. Boleh banyak asal ikhlas, walaupun sedikit tapi enggak ikhlas mendingan banyak. Tapi pastikan bahwasanya setiap sedekah yang kita berikan untuk Allah itu benar-benar kita berikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita baca tadi, iyyaka na'budu. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, hanya kepadamu lah kami beribadah. Beribadah apa? Sedekah itu termasuk ibadah. Pada saat kita mengeluarkan infak kita di jalan Allah, itu ibadah. Dan kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Dan ini yang harus kita perhatikan, karena kita minder nih. Saya cuma 1.000, saya cuma 10.000, gak usah minder. Tapi jangan pula kita sombong. Berinfak tadi, berinfaklah 2.000. Sombong. Lebih baik banyak tidak sombong daripada sedikit sombong. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sedekah itu adalah bukti keimanan, sebagaimana beliau mengatakan, was-sholatu nurun, was-shadaqatu burhanun, was-sabru diyaun, wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaik. Kata Rasulullah SAW, salat adalah cahaya, sedekah itu merupakan bukti. Nah, ini dia, bukti menunjukkan keimanan kita. Sabar itu sinar panas, sementara Al-Quran bisa menjadi pembelamu atau sebaliknya menjadi penuntutmu. Di akhir perkataan Rasul, Al-Quran itu bisa menjadi pembelamu dan juga bisa menjadi penuntutmu. Kok bisa jadi penuntut? Iya, Al-Quran sudah dibeli, sudah bagus-bagus, cuma jadi pajangan di lemari. Mau mau Ramadan baru diambil, sudah berdebu, diini-iniin, baca sebentar Al-Fatihah, selesai, tutup lagi. Pas mau Idul Fitri baru diambil. Kenapa? Malam takbiran, biar menunjukkan eksistensi sebagai muslim. Bapak Ibu sekalian, Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwasanya penamaan sedekah karena satu akar kata dengan kata as-sidqu atau jujur, sehingga sedekah menunjukkan kejujuran iman seseorang, dan ini adalah bukti. Bukti apa? Bahwasanya dia memberikan harta terbaiknya untuk Allah. Ingat Bapak Ibu sekalian, sebagian dari harta yang kita miliki itu ada hak orang lain. Sebagian dari harta yang kita miliki itu ada hak orang lain yang pantas untuk kita berikan. Dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, berapa banyak orang-orang yang mungkin sayang,
Apa kata mereka? Saya lah pontang-panting dari pagi sampai sore jualan. Tiba-tiba disuruh berinfak. Saya sudah jualan dari pagi sampai malam, lita, tidak pernah tidur. Tiba-tiba disuruh sedekah. Apa? Ini milik saya ini. Nah ini, hati-hati dengan kata-kata seperti itu. Kenapa? Bisa jadi pada saat Allah nggak ridho, Allah cabut tuh. Allah bisa aja cabut, bisa diambil sama Allah, tiba-tiba dihancurkan, bisa. Dan hati-hati dengan semuanya itu. Bapak Ibu sekalian, begitu besarnya cinta manusia terhadap harta, sampai-sampai Rasulullah SAW menyebut harta sebagai fitnah terbesar. Di dalam hadisnya Rasul bersabda, Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Ini dia. Sesungguhnya pada setiap umat ada fitnah ujian, dan fitnah kata Rasul, fitnah ujian dari umatku itu adalah harta. Dan ada satu ayat Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada satu hari itu nanti, pada hari sudah tidak ada lagi kata Allah, tidak ada lagi gunanya harta dan tidak ada lagi gunanya anak, illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu yang berguna adalah orang-orang yang datang dengan hati yang selamat. Siapa hati yang selamat itu? Mereka yang senantiasa memberikan sesuatunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta bisa penyelamat. Bagaimana menyelamatkan? Ketika kita tidak tergiur dengan dunia dan memberikan semuanya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita langsung saja ke inti yang akan kita sampaikan pada malam hari ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendidik sahabat-sahabatnya untuk menjadi orang dermawan. Jadi Rasulullah itu mendidik sahabat-sahabat beliau itu untuk menjadi seorang dermawan. Bahkan sebagian orang yang fakir miskin, orang-orang yang tidak mempunyai harta sekalipun, dia dari menengah ke bawah, mereka itu berlomba-lomba untuk bersedekah. Mereka berlomba-lomba untuk berinfak. Bahkan di dalam kisahnya, orang-orang yang tidak memiliki sesuatu itu, mereka keluar untuk mencari kayu bakar. Mereka keluar untuk mencari kayu bakar, dikumpulkan kayu tersebut, dijual, maka keuntungan tersebut dia infakkan. Infakkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ternyata ada beberapa orang yang tidak bisa bersedekah, tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Maka pada saat itu mereka bersedih dan mereka mengadu hal tersebut kepada Rasulullah SAW, dan beliau memberitahu kepada Rasul, ya Rasulullah, kami ini tidak punya apa-apa. Tidak ada apa-apa yang untuk kami infakkan, kami sedekahkan. Lalu Rasulullah SAW memberitahu mereka bahwasanya jalan kebaikan itu banyak, dan bahwa nama sedekah itu tidak terbatas pada melakukan kebaikan dengan mengeluarkan harta saja. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ala adulluka ala sadaqatin tuhibbuha wa rasul. Kata Rasul, ketahuilah, apakah engkau mau aku tunjukkan, kata Rasul, sedekah yang dicintai Allah dan Rasulnya. Ini dia nih. Sedekah yang dicintai Allah dan juga Rasulnya. Antusliha bainan nas iza tabaghadu aw tafasalu. Apa itu? Amalan itu adalah antusliha. Hendaklah engkau mendamaikan antara orang-orang apabila mereka saling membenci dan merusak. Ini kajian kita malam hari ini. Bukan masalah sedekah, tapi mendamaikan orang yang sedang berlaku. Misalnya nih, ada tetangga kita sedang bertengkar. Kebanyakan orang tuh cari selamat. Biarlah urusan dia, ini urusan kita, urusan dia. Nah, ini yang dikatakan Rasul, bahwasanya orang yang dicintai amalan sedekah, yang dicintai Allah dan Rasulnya adalah pada saat kita bisa mendamaikan orang-orang yang satu sama lain itu sedang berselisih, orang satu sama lain itu sedang bertengkar,
bertikai, kita damaikan. Ini amalan yang dikatakan Rasul, sedekah yang dicintai Allah dan Rasulnya. Kebanyakan orang itu bukan mendamaikan, kadang-kadang bukannya mendamaikan, malah menghembus-hembuskan. Ibaratnya kita lagi ngidupin api, supaya api itu padam, bagaimana caranya? Disiram air. Ini tidak, ditiup. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim, ada yang pernah dengar ya, cicak sama burung pipit. Yang burung pipit itu ngangkut air pakai paruhnya. Yang cicak diembus-embus. Api itu diembus-embus sama cicak. Burung pipit, untuk apa kamu bawa air ke tempat apinya Nabi Ibrahim? Itu nggak akan padam. Itu nggak bisa padam. Lebih baik aku nih diembus-embuskannya. Apalagi cicak masuk ke dalam api itu bisa terpanggang. Ini Bapak Ibu sekalian, terkadang kita di masyarakat bukannya kita mendamaikan, malah kita ngompori. Supaya apa? Semakin besar api kemarahan antara satu dengan yang lain. Datang ke sini, oh iya mana itu mana? Ya datang ke situ lagi, benar. Nggak bisa itu, orangnya tuh nggak bisa diomongin. Tapi insya Allah jamaah di sini enggak. Ya jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Ini sedekah yang diutamakan, yang amalan sedekah yang dicintai Allah dan Rasul adalah mendamaikan. Jangan hanya kita menjadi penonton orang-orang yang berkelahi. Jangan kita termasuk orang-orang yang suka ngompori, bahkan bikin api permusuhan itu makin besar. Tapi jadilah kita sebagai orang yang mau mendamaikan orang yang sedang bertikai. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Jabir, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitan, sesungguhnya syaitan qad aisa an ya'budul musallun. Sesungguhnya syaitan telah putus asa untuk orang-orang sholat di Jazirah Arab untuk menyembah kepadanya, ngajak orang-orang di Jazirah Arab untuk patuh kepada syaitan. Kemudian dilanjutkan, walakin, akan tetapi fit tahrishi bainahum, akan tetapi dia berusaha menghasut di antara mereka agar mereka bertikai satu sama lain. Kadang kita lihat ya, pertama tetangga satu sama lain tuh akurnya, saling bagi makanan. Yang satu hari ini ngasih jengkol, yang besok sebelahnya ngasih rendang, ya kan? Hari ini ngasih sambal telur, besoknya sebelahnya ngasih sayur asam dan lain sebagainya. Ini tetangga. Tapi suatu saat pernah kita lihat, ngapu sediaman, tidak pernah berteguran, ke masjid cari jalan lain, yang biasanya masjid Al-Furqan tiba-tiba masjid yang lain, ya kan? Yang harusnya jalan ke Al-Furqan, tiba-tiba nyari jalan lain. Harusnya lewat sini bisa, lewat Pasar Minggu. Pasar Minggu Prapto baru masuk Al-Furqan. Harusnya bisa lewat sini. Kenapa? Karena ada orang yang dia tidak senangi, dia benci. Akhirnya apa? Pergi jalan jauh. Kadang-kadang mungkin bahkan mungkin pakai Maxim, ya, pakai ojek online ke Masjid Al-Furqan. Dan bisa-bisa mungkin cari masjid lain. Ini jamaah sekalian. Kenapa bisa? Orang itu kok bisa bertengkar sih? Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Hujurat, surah Al-Hujurat mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Ikhwatun itu artinya saudara kandung. Saudara kandung. Orang-orang beriman itu diibaratkan Allah sebagaimana orang-orang saudara kandung. Saudara kandung itu sangat erat hubungannya. Wa aslihu baina akhwaikum. Kalau ada salah, kalau ada clash, kalau ada tidak alamat satu sama lain, aslih, perbaiki, saling minta maaf, ataupun kalau nggak bisa, cari, comblangin, agar satu sama lain itu bisa minta maaf. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kalian kepada Allah la'allakum turhamun. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Yang pertama, kenapa manusia bisa bertengkar? Sifat dan tabiat manusia yang emosional dan suka menumpahkan darah. Ingat pada saat Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa kata Allah?
Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Apa kata Allah? Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Qalu, para malaikat itu berkata, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima." Apa kata malaikat? Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Padahal kami, kata malaikat, sedangkan kami ini bertasbih, memujimu dan menyebutkan namamu ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, berkata Allah, sesungguhnya aku lebih tahu dari apa-apa yang tidak engkau ketahui. Insyaallah. Jadi hakikatnya manusia itu, Bu, emosian. Ini apalagi kalau akhir-akhir bulan, ya kan? Akhir bulan lagi tidak ada duit, emosi terus. Sakit gigi, ya kan? Banyak masalah sama yang lain, waduh, emosian aja. Nengok orang itu kayak nengok pentungan tuh, pengen dipentung-pentung gitu kan. Ini yang pertama, karena manusia itu emosian. Itu yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena sifat manusia itu tidak pernah merasa puas apapun yang dimilikinya. Nengok tetangga punya mobil, tak puas dia. Padahal baru beli mobil. Nengok tetangga beli mobil yang agak bergengsi, mulai dia nih. Padahal baru ngambil kredit. Nengok tetangga, waduh, kenapa saya tidak ngambil yang itu katanya. Padahal DP-nya cuma kurang berapa juta gitu, 50 juta kurangnya. Padahal DP-nya cuma 10, tetangga 60. Aduh, kurangnya cuma 50, enggak ngambil. Ini Bapak Ibu sekalian. Di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abbas ibn Sahal ibn Sa'ad qala sami'tu ibnu Zubair 'alal minbar di Makkah fi khutbatihi yaqul ya ayyuhan nas. Dari Ibnu Abbas bin Sahal bin Sa'ad, dia berkata bahwa ia pernah mendengar Ibnu Az-Zubair berkata di Makkah di atas mimbar saat khutbah, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia diberi satu lembah penuh dengan emas, ia tentu ingin lagi yang kedua, pengen lembah yang kedua penuh sama emas. Jika ia diberi yang kedua, ia ingin lagi yang ketiga. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi isi perutnya selain tanah. Dan Allah Maha menerima taubat siapa saja yang mau bertaubat. Jadi manusia itu, Bu, hakikatnya itu tamak. Pengen ini, pengen lah dapat ini, pengen yang itu, dapat itu, dapat pengen yang ini, dan lain sebagainya. Ini hakikat manusia, dikatakan Rasulullah. Bagaimana supaya mereka puas pada saat mulutnya itu ditutupi sama tanah, atau sudah meninggal, sudah dimasuki ke dalam kuburan, sudah nggak ada lagi dia pengen ini, pengen itu, nggak ada lagi. Pengen bakso, pengen nggak ada lagi kalau orang sudah meninggal. Itu dikatakan Rasul, kalaulah manusia itu tidak pernah merasa puas dengan apapun yang dimilikinya. Iya, orang meninggal nggak suka bakso. Kita yang lari kalau lihat ada orang meninggal makan bakso sama-sama. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, sifat manusia itu tamak ternyata. Apa bahasanya? Tamah. Kikir dan suka berkeluh kesah terhadap anugerah yang Allah berikan padanya. Ini Allah jelaskan, bukan saya bilang. Di dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a." Apa kata Allah? Sesungguhnya manusia itu diciptakan suka bersifat keluh kesah, lagi kikir. Ngeluh itu berarti manusiawi. Ngeluh terus. Pak cobalah 100.000 kasih, mungkin bahagia itu. Tiap hari kasih 50.000, terus kadang kurang 10.000 bensin. Ini kadang seperti itu, berkeluh kesah. Dan ini adalah hakikat manusia, dijelaskan Allah, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan suka berkeluh kesah dan kikir, bakhil, pelit, bin medit. Ini dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Idza massahu syarru jazua. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila ia mendapatkan harta, ia amat pelit. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi manusia itu suka tamak, suka kikir, dan suka berkeluh kesah. Aduh, cuma 30 juta bulan ini, cobalah 50 juta, Masya Allah, 30 juta
Kita jadi nyampai. Ini yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, adanya perbedaan sifat, karakter, orientasi, tujuan dan jalan kehidupan masing-masing. Sebagaimana di dalam di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min zakari wa unsa." Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Jadi jangan takut. Berarti manusia itu diciptakan sudah ada takdirnya masing-masing. Berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada disebutkan di sini laki-laki dan laki-laki. Jadi ada yang ngomong kodratnya saya memang suka sama laki-laki, nonsen. Karena Allah sendiri mengatakan menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan berarti berbeda-beda. Kullu ra'sun ra'yun. Setiap kepala ini walaupun sama bulan, hitam rambutnya sama, tapi berbeda isinya. Ada yang emosian, ada yang sukanya cepat-cepat, ada yang sukanya santai, ada yang sukanya sabar, ada yang pengen langsung jadi. Ini manusia. Nampaknya sama, matanya dua, telinganya dua, mulutnya satu, tapi isi kepala nggak ada yang tahu, Bu. Ya, ini yang satu emosian nih, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Padahal sama, bentuknya sama, nggak ada yang lonjong ke atas, panjang semeter nggak ada, ya, kecuali bilang alien. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Yang keempat, adanya perbedaan sifat, karakter dan orientasi. Kenapa orang-orang bisa bertengkar? Mungkin sama. Sebenarnya tujuannya sama. Cuma berbeda dalam cara berpikirnya. 6, angka 6 itu kalau hadap-hadapan beda. Yang sini bilang 6, yang sini bilang 9. Padahal sama. Ya. Kenapa? Karena berbeda cara memandangnya. Yang sini ngadap sini, yang sini sama sini. 6, 9. Padahal sama aja sebenarnya. Sama seperti bilang orang buta megang gajah. Ini katanya gajah itu yang belalainya cuma belalai. Ada yang bilang, oh gajah itu bangunan besar ketika yang dipeluk kakinya. Gajah itu ekornya aja yang panjang. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Yang keempat, kenapa manusia bertengkar? Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, kebaikan apa yang akan kita dapatkan ketika kita mau mendamaikan orang lain? Ini kadang-kadang kita suka menutup mata nih. Cari selamat daripada saya yang didamprat, mendingan saya diam aja. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, Allah akan dicintai sama Allah. Karakter orang yang suka mendamaikan itu, mereka akan dicintai Allah. Tapi terkadang suka dimusuhi orang. Kamu nih suka damaikan, tidak CS lagi. Ini sebagaimana dikatakan Rasul, ala adulluka ala shadaqah yuhibbuhullah wa rasuluh. Apakah kau mau aku tunjukkan sedekah yang Allah cinta dan Rasulnya, yaitu ketika kau mendamaikan orang yang sedang bertengkar atau bertikai. Jadi berlomba-lomba, enggak mengeluarkan tenaga, enggak mengeluarkan duit itu. Cuma mengeluarkan tenaga untuk kita bersabar. Kenapa? Kalau suka mendamaikan orang itu, kadang kita yang kena. Orang lagi belagu kita damaikan ini, kadang tangannya itu yang ninju kena muka kita padahal. Wah, kata. Wah, kita yang marah. Malah yang damaikan malah emosian. Ya. Kenapa? Dia ninju saya. Yang belagu yang mana? Itu yang udah tenang. Malah yang damaikan yang udah tenang. Ini jemaah sekalian. Yang kedua, yaitu dikatakan Rasulullah SAW, maukah kalian beritahu amalan yang lebih utama daripada derajat puasa, sholat dan sedekah? Ini dia. Orang yang mendamaikan dikatakan Rasul, derajatnya, pahalanya itu lebih daripada orang yang puasa, orang yang sholat dan orang yang sedekah. Apa itu? Kata Rasulullah, orang yang mau mendamaikan orang yang sedang berselisih. Masya Allah. Pahalanya lebih dari sholat, Pak. Pahalanya lebih dari puasa. Ini kata Rasul. Kalau kita mau mendamaikan orang yang sedang bertengkar, maka dikatakan Rasul derajatnya lebih daripada orang yang mengerjakan sholat, puasa dan juga bersedekah. Luar biasa. Karena sulit ketika kita mau mendamaikan orang lain.
Dan yang ketiga jamaah sekalian, apa yang dikatakan Rasulullah SAW, pintu-pintu surga dibukakan pada hari Senin dan Kamis. Kemudian diampuni setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun kecuali Senin dan Kamis. Makanya dianjurkan untuk puasa Senin Kamis, Bu. Puasa Senin Kamis itu kenapa? Karena pada saat itu dibukakan pintu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diampuni dosa-dosa yang melakukan kebaikan kecuali orang yang bertengkar. Hati-hati. Apalagi kita yang mungkin sedang bertengkar, sediaman sama orang lain. Ini nih dikatakan Rasulullah SAW, kecuali orang yang antara dia dan saudaranya ada permusuhan. Kemudian dikatakan tangguhkan untuk diampuni dosa-dosanya sampai mereka berdua, sehingga mereka dua berdamai. Jadi yang ketiga, ketika kita mendamaikan orang yang sedang bertengkar, keutamaan yang ketiga, kita memberikan kesempatan kepada dia untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosanya. Yang terakhir, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya tidak mendengar Rasulullah SAW memberi nasihat antara seseorang kecuali dalam 3 hal. Yang pertama, saya tidak antara manusia yang paling utama adalah ketika dia mendamaikan orang lain. Jadi amalan yang utama yang dikatakan Rasulullah SAW. Tinggal kita memilih, apakah kita termasuk orang-orang yang mau mendamaikan atau mengompori. Sama seperti tadi, apakah kita mau membantu untuk mendinginkan apinya Nabi Ibrahim, atau kita mau menjadi cicak yang menghembus-hembuskan api supaya lebih besar lagi. Karena kalau kita mau mendamaikan orang tersebut, berarti kita mau mendapatkan kebaikan dari Allah. Tapi kalau kita tidak mau mendamaikan, bahkan mengompori supaya lebih besar lagi, ingat Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW bersabda, al-muslim akhul muslim. Muslim itu, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan lagi bulan depan, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.